آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على نبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأهل بيته وأنصاره وأتباعه إلى يوم الدين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وطاعته لعلكم تفلحون. وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dua hal itu kita lakukan, sesungguhnya kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur yang sesungguhnya yang seperti yang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah memaksimalkan seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, contoh teladan hidup kita. Mudah-mudahan kita semuanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, judul khutbah kita pada siang hari ini adalah antara kemerdekaan dan penjajahan menurut perspektif Al-Quranul Karim. Kalau kita merujuk kepada kamus besar bahasa Indonesia tentang apa yang dimaksud dengan al-istiqlal, kemerdekaan, maka di sana disebutkan bahwa kemerdekaan adalah bebas dari penghambaan, lepas dari tuntutan, dan juga tidak terikat dengan pihak manapun. Artinya hal yang berdiri sendiri, bebas, lepas, dan tidak terjajah. Inilah yang disebutkan dengan kemerdekaan di dalam kamus bahasa Indonesia. Sementara di dalam istilah bahasa Arab, kemerdekaan itu adalah istiqlal, di mana disebutkan oleh para ulama kalau dikatakan istaqalla sya'bu, merdeka bangsa itu artinya adalah istakmalat siyadatuhu wa adara syu'unahu binafsihi, bahwa bangsa itu memiliki secara sempurna kepemimpinannya dan dia bebas memanage, mengatur urusan bangsanya dengan dirinya sendiri. Kalau dikatakan istaqallal baladu, negeri itu telah merdeka, artinya adalah, kata para ulama, istakmalat siyadatuhu, bahwa kepemimpinan yang ada di negeri itu dimiliki secara penuh oleh mereka. Wanfarada bi idaratihi asy-syu'un ad-dakhiliyah wal kharijiyah, dan dia bebas mengatur urusan negerinya, baik urusan dalam negeri ataupun luar negeri. Wala takhda' li raqabatin ukhra, dan tidak tunduk di bawah tekanan bangsa lain. Inilah yang disebut definisi dari kemerdekaan yang dikatakan oleh para ulama. Sementara penjajahan
yang diistilahkan dalam bahasa Arab adalah al-istimar. Definisinya adalah tasallutu ummatin ala ummatin ukhra, di mana suatu umat, suatu bangsa dikuasai oleh umat yang lain, wa tahkumuha bi fikriha wa qiyamiha wa iqtisadiha, dan bangsa yang dijajah itu dikuasai dan diatur dengan pemikiran, dengan ide para penjajahnya, dengan pemikiran para penjajahnya, wa qiyamiha, dan nilai-nilai para penjajah yang ditanamkan kepada bangsa yang dijajah, wa iqtisadiha, juga dengan penguasaan ekonominya, wa quwwatihal askariyah, begitu juga dengan seluruh kekuatan tentaranya, wasiyasatiha al-ammah, dan juga dengan seluruh politik, ma'iddi'a annaha turidu a'maraha. Pada masa yang sama, penjajah ini mengaku bahwa maksud dia sesungguhnya adalah bukan untuk mengeksploitasi negeri yang dia jajah, tetapi adalah dia mengaku bahwa kami ingin sesungguhnya untuk memakmurkan negeri yang kami jajah. Pilihan kata al-istimar, penjajah, yang disebutkan oleh para ulama adalah sangat tepat. Kenapa? Karena dalam diri penjajah itu ada unsur-unsur yang disebutkan oleh para ulama, unsur tughyan, penindasan, ada unsur al-ikrah, pemaksaan, ada unsur al-ifsad fil ard, pengerusakan, dan juga al-istighfaf bil qaum, menganggap remeh kaum yang dia jajah, dan juga al-istikbar fil ard, dan mereka berlaku sombong di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi narasi yang dibangun oleh penjajah adalah bahwa kami tidak ingin mengeksploitasi negeri yang kami jajah, akan tetapi adalah kami ingin memakmurkan negeri yang kami kuasai. Beda narasi yang dibangun dengan kenyataan yang mereka lakukan. Dan itulah yang kita rasakan di masa penjajahan Belanda dan juga di masa penjajahan Jepang, di mana kita dipaksa, hasil bumi kita dirampas, dan juga rakyat diperas, dipecah belah, divide et impera. Dan benar apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 34, ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Ratu Balqis. Qalat innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha. Ratu Balqis berkata, sesungguhnya para raja kalau sudah masuk ke satu negeri, afsaduha, mereka memporak-porandakan negeri yang dia masuki, negeri yang dia kuasai. Hartanya dirampas, penduduknya dihinakan, bahkan ada di antara mereka yang dibunuh, ekonomi mereka dikuasai. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha, sesungguhnya para penguasa kalau masuk ke satu negeri, afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha adillah, dan mereka menjadikan penduduknya yang mulia dijadikan hina. Wa kadzalika yaf'alun, begitulah para penguasa apabila masuk ke satu negeri. Jelas dalam perspektif Al-Quranul Karim bahwa penjajahan dan kemerdekaan adalah sesuatu yang sangat berbeda. Kalau merdeka itu artinya tidak ada kezaliman. Kalau kita merdeka itu artinya tidak ada kesewenang-wenangan. Kalau kita merdeka tidak ada yang dihinakan, bahkan agama kita tidak ada yang berani untuk mendustakan. Akan tetapi ketika masih ada kezaliman, ketika masih ada tindakan sewenang-wenang, ketika masih ada agama yang dinistakan, ketika ada orang yang dianggap sampah di negeri ini, maka sesungguhnya penjajahan itu masih ada. Begitulah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikat dari sebuah kemerdekaan dan hakikat dari sebuah
penjajahan. Dan penjajahan berbeda seperti Futuhat Islamiyah, penaklukan negeri-negeri Islam yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eropa di masa kegelapan. Kemudian ketika Islam masuk ke Eropa, ada satu negeri di Spanyol namanya Andalus. Negeri itu menjadi pusat peradaban dunia. Ilmu berkembang, para ulama juga semakin banyak, dan sumber ilmu pengetahuan waktu itu adalah dalam bahasa Arab. Bahkan di abad ke-11, orang-orang orientalis, para saintis barat, mereka belajar ke Andalus. Aib bagi mereka kalau tidak, aib bagi seorang saintis kalau mereka tidak mengetahui bahasa Arab. Kenapa? Karena seluruh rumus-rumus yang ada dalam ilmu kimia dan fisika waktu itu adalah dalam bahasa Arab. Ketika kerajaan Ratu Balqis ditaklukkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, mereka masuk Islam, tidak ada satupun yang dihinakan. Bahkan ketika para sahabat menguasai satu negeri dan mereka kemudian dengan sukarela masuk Islam, negeri itu ditinggalkan oleh para sahabat. Kalian kekal berkuasa di negeri kalian. Begitulah kemerdekaan yang dibangun oleh agama kita, agama Islam. Maka tepatlah ketika seorang panglima Romawi, Rustum, bertanya kepada Rib'i bin Amir, apa agama yang kalian bawa? Kata Rib'i bin Amir, agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ingin mengeluarkan manusia dari penghambaan kepada manusia kepada penghambaan kepada Tuhannya manusia. Ingin mengeluarkan manusia dari kezaliman kepada keadilan. Ingin menjadikan kemiskinan menjadi kesejahteraan. Itulah hakikatnya agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, hari ini atau sebentar lagi kita akan memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Mudah-mudahan kemerdekaan yang sudah 77 tahun seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an kita bisa menikmatinya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim.